Shalom saudara, saya datang dalam nama Yesus. Saya membawa kabar kesukaan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan menyebut pemberitaan Injil sebagai kabar kesukaan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Oke, mari kita berdoa ya. Bapak, dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Dan kalau ada di antara yang mendengar ini belum jadi anak-Mu, saya berdoa Engkau jamah supaya mau juga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam nama Yesus. Dan Bapa, kami minta terangi mata hati kami, karena firman mengatakan Injil adalah kabar kesukaan. Satu kabar yang pasti, satu kabar yang nyata, yang memberikan kekuatan kepada pengharapan yang kami miliki dalam Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang hebat atas kami. Roh Kudus, kami undang kuasa-Mu bekerja, jamah kami semua. Berikan kepada kami semua roh hikmat dan roh wahyu. Terangi mata hati kami, supaya kami mendengar dengan iman, dengan hati terbuka. Dan supaya Engkau menguatkan batin kami semua oleh roh-Mu. Sehingga oleh iman kami, Kristus, pengurapan itu tinggal dalam diri kami. Dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Agar kami bersama-sama dengan segala orang kudus dapat mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu. Dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya. Ya, ini dikatakan di Ibrani 4 saudara. Ya kan? Karena kepada dikatakan di ayat 2 ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna karena mereka tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Ya kan? Oleh iman. Jadi saat saudara dengar ini, saudara terima dengan iman. Bukan hanya informasi di kepala kita, oh ya bagus ya khotbahnya, itu bukan begitu. Tapi di dalam nama Yesus, kita sudah berdoa agar saudara bisa melihat bahwa saudara dan saya, kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita sudah masuk ke dalam satu kerajaan putranya, di mana di dalam kerajaan ini saudara kita tidak dibatasin ya oleh kemampuan kita sebagai sebagai manusia biasa, oleh sumber daya kita, pendidikan kita, rupa kita, fisik kita, latar belakang keluarga kita, kemampuan kita secara natural, kita tidak dibatasin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bentar saya minum dulu ya, haleluya. Kenapa kita nggak dibatasin? Karena waktu begitu kita lahir baru, kita sudah berpindah kerajaan. Dulu kita di bawah kerajaan kegelapan, ya kan? Serba ada ketakutan, ya kan? Dia bisa seenaknya aja ya. Orang bisa mati seenaknya, tertimpa bencana dan sebagainya, tersiksa, ya kan? Ada kesenangan, tapi juga ada ketakutan. Tapi puji Tuhan, kita nggak lagi di bawah kuasa si jahat. Haleluya, thank you Lord. Just karena kita sudah lahir kembali, saudara. Kita yang ciptaan baru ini ada sesuatu yang sangat canggih dan kita sudah tersambung dengan sumber hidup. Haleluya, thank you Jesus. Dulu di perjanjian lama, Roh Kudus tuh tidak tinggal di dalam manusia, belum bisa. Karena manusia hati nuraninya belum kudus seperti kita sekarang. Mereka dibatasin hanya secara lahiriah. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani 9 bahwa darah domba jantan, lembu abu muda, abunya itu hanya menyucikan secara lahiriah. Makanya imamnya nggak pernah bisa duduk, harus berdiri terus. Amin. Makanya dikatakan kamu tidak lagi dikuasai roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Sebab mereka tidak konsisten. Kenapa? Karena perantaranya juga manusia yang diurapi. Jadi Roh Kudus ada pengurapan Roh Kudus di atas manusia, ya kan? Ada urapannya, ya kan? Ada karunia juga nabi, ya kan? Bisa profetik seperti Daud, jauh juga nabi. Bahkan firman Tuhan mengatakan Abraham juga nabi, ya kan? Tapi itu hanya waktu berfungsi.
sebagai panggilan mereka. Tapi Roh Kudus tidak terus, makanya Daud pernah bilang, take not your Holy Spirit from me, jangan ambil Roh Kudusmu daripadaku. Nah itu tidak cocok kalau dilakukan sekarang, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan Roh Kudusnya ada di dalam kita selamanya. Ya kan, selamanya Rohnya ada di dalam kita. Selamanya Allah menyertai saudara loh. Wow, itu aja satu fakta kebenaran yang kekal aja bisa sangat membawa penghiburan. Bahwa saat saudara merasa lagi jauh dari Tuhan, lagi dekat sama Tuhan, lagi oke, lagi bagaimana, Roh Kudus selalu menyertai saudara. Wow, dan Dia ada di dalam kita untuk apa? Menghibur, membangun, bekerja, mengingatkan kita akan kebenaran kita, anugerah kebenaran kita di dalam Kristus. Karena berdasarkan itu, kita memiliki kepastian, digaransi, dikatakan di Roma 4, garansi, guaranteed bahasa Inggrisnya, digaransi untuk kita mengalami janjinya, saudara. Wow, karena bukan berdasarkan hukum Taurat, ya kan, kelayakan kita, kurang layak, tidak layak, perbuatan kita, tidak. Tapi berdasarkan kasih karunia oleh iman, janji-janjinya digaransi. Kalau berdasarkan kelayakan kita sendiri, itu kan sia-sialah iman, batalah janji. Kita jadi orang yang tidak konsisten, susah mau percaya janji Tuhan. Karena merasa kurang, kadang-kadang oke, kadang-kadang bisa percaya, kadang-kadang enggak. Wah, kalau lagi sungguh-sungguh, wah haleluya, puji Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai saya. Tapi kalau terus lagi mengalami apa? Tuhan, di mana Engkau? Padahal Tuhan ada terus sama kita. Puji Tuhan, saudara. Kita lagi berbicara, ya kan? Itu cuma sedikit mengingatkan saudara. Kabar kesukaan hari ini saya mau sambung lagi mengenai warisan kita di dalam Kristus. Karena begitu saudara terima Yesus, saudara sudah ada warisan. Dan ini penting sekali, ya kan? Kita sudah berdoa supaya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai bagian yang ditentukan. Itu disebut di Efesus 1, ya kan, disebut di Galatia, ya kan? Ya kan, padahal seharusnya itu dikatakan tuh warisan, itu lebih tepat. Amin. Kalau dikatakan di Galatia 3, kita langsung aja ke situ ya. Langsung aja ke situ, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kabar kesukaan. Saudara, puji Tuhan. Ya kan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya bersyukur sekali untuk pewahyuan yang Tuhan berikan. Ya kan, dulu kalau saya lihat, waduh, dulu saya waktu belum lahir kembali, saya selalu ngelihat orang, waduh, orang itu pintar bergaul ya. Waduh, penampilannya hebat, pintar bicara, luwes. Waduh, saya nggak seperti orang itu. Wah, saya begini dan begitu. Udah gitu, orang tua saya, ya kan, broken home. Ya kan, papa saya udah meninggal waktu kecil. Mama saya cuma janda. Mau berharap apa dari manusia? Tapi puji Tuhan, saudara. Haleluya, thank you Lord. Itu sebabnya, ya kan, dikatakan kabar kesukaan. Ya, kayak sayang kalau anak Tuhan sampai tidak terus-menerus menggali, mengurus warisan kita, saudara. Sayang, ya kan, banyak hal-hal yang bisa jauh, yang Tuhan punya rencana yang wah dahsyat deh, ya kan. Puji Tuhan sekarang. Saya nggak bilang saya sudah begini, tidak. Tapi kalau saya lihat dulu, waduh, jauh sekali bedanya, saudara. Jauh sekali ya. Haleluya, puji Tuhan sudah dimerdekakan dari yang seperti itu ya. Karena dunia selalu melihat manusia tuh dari luar. Wah, dia bisa gini karena dia orangnya pintar gini, dia penampilannya begini, wah orang tuanya sebagainya, wah dia punya pendidikannya dan sebagainya, ya kan. Tapi puji Tuhan, Allah tidak memandang rupa. Nah, saya bacakan ya, kita punya warisan, saudara. Dan berdasarkan warisan ini, saudara bisa mengalami hidup yang terbaik. Kita nggak usah hidup mengejar uang, mengejar kemakmuran juga nggak usah, tidak perlu. Karena itu ada semua di dalam warisan kita. Kebahagiaan kita, pasangan hidup kita, keturunan kita, kesembuhan, pemulihan,
semua sudah ada di dalam warisan kita. Wow. Jadi Yesus bukan hanya menebus kita dari kebinasaan kekal, tapi juga melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dari ilah dunia ini, ya kan? Dan kita sudah ada di dalam kerajaan putranya, ya kan? Saya bacakan ya. Thank you Lord Jesus. Nah, dulu sebelum kita kenal Tuhan, ya kan? Sebelum kita kenal Tuhan, kita termasuk dalam kategori orang berdosa. Ya kan? Alkitab mengatakan hukum Taurat itu bukan untuk orang benar. Hukum Taurat mengatur orang dari luar supaya melakukan yang benar. Makanya ada penjara, ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan. Kenapa? Karena orang kalau orang berdosa itu tidak ada kemampuan untuk terus-menerus, tidak semua bisa ya. Ada yang sebagian bisa dari luar, ada yang tidak. Ya kan, kita dulu orang berdosa, jadi harus ada hukum yang mengatur. Nah, hukum Taurat itu untuk itu. Ya kan? Hukum Taurat itu untuk orang berdosa. Ya kan? Untuk pembunuh dikatakan di Timotius. Ya kan? Jadi membuat seseorang itu selalu rasa takut dihukum. Ya, kalau kita nyetir di jalan, kan ada tuh di jalan tol gitu kan, ada ininya 50 mile kalau di Amerika, 70 mile. Harus perhatikan itu. Karena kalau berani melanggar, ada satu ketakutan, kena hukuman, ada penalti. Nah, kita dulu begitu, Saudara. Kita dulu begitu. Ya kan? Sebelum kita lahir baru, kita dulu begitu. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Haleluya. Saya bacakan Galatia 3, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sama seperti anak kecil kan, kalau didisiplin, bikin PR dulu ya, kalau enggak nanti mami enggak kasih nih. Taat dulu, kalau enggak mami enggak kasih permen, enggak kasih nonton. Bikin PR dulu, gitu kan. Ya dulu gitu, ada penuntun, ya kan, harus dituntun. Kalau mau dapat ini, harus melakukan ini dulu yang benar, baru bisa, ya kan. Tapi haleluya, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua yang percaya kepada Yesus adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Saudara adalah anak Allah. Saudara bukan anak yatim. Saudara bukan budak di hadapan Allah. Allah tidak memperlakukan saudara seperti budak. Amin. Karena budak itu harus fokusnya di apa? Harus terus melakukan tugas. Tidak boleh ada liburan. Tidak ada boleh vacation. Budak itu tidak ada libur. Tidak ada istilah seenaknya aja istirahat, tidak bisa. Ya kan, budak itu ekor, cuma tunggu diperintah. Itu budak. Dan budak tidak punya apa-apa. Budak punya mentalitas miskin karena tidak punya apa-apa. Ya kan, budak itu tidak punya apa-apa loh. Bahkan dirinya saja tidak dimiliki oleh dia. Ya kan? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara bukan budak lagi ya, di hadapan Allah, di hadapan Bapa. Ya kan? Jangan suka menyebut diri kita di hadapan Bapa ya. Selalu hamba. Belajar panggil dia Aba. Di hadapan Allah, dia tuh Bapa kita. Ya kan, belajar untuk ada saat ya kan kita melayani, kita tuh hamba. Yesus juga, dia telah mengambil rupa seorang hamba. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Itu sebabnya dia lepaskan semuanya. Karena dia tidak datang untuk menunjukkan, wah gengsinya dia, betapa hebatnya dia gini. Dia tidak. Karena dia malah datang untuk melakukan apa? Tugas Bapaknya. Makanya dia mengambil rupa seorang hamba. Tapi tetap dalam berdoa, Yesus memanggil Allah, Bapakku. Dia selalu panggil dia Bapa. Hanya waktu Allah berfungsi sebagai hakim, baru dia sebut Allah.
Saudara, mari kita belajar. Panggil dia Abah, Father, Daddy, apapun yang menjadikan saudara hangat. Bahwa saudara tuh anak. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Ya kadang terlalu ditekankan begitu sampai ya kan kalau kita dalam melayani benar, kita seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba. Kita tidak perhitungan. Ya kan dia bahkan mati di kayu salib. Begitu rela, begitu taat sampai mati. Tapi dia melakukan itu untuk kita. Amin, saudara. Kita juga dalam kita melayani. Ya kan, kita seperti dia. Makanya waktu kita pakai Kristus, kita jadi orang yang rela melayani. Kalau kita lebih pakai jati diri kita nggak usah disuruh-suruh, saudara. Pasti akan ada kerinduan. Kita pasti akan ada belas kasihan. Kalau kita terus pakaikan Kristus kepada sesama kita. Kita nggak lagi seperti dulu, seperti saya dulu. Waduh, sebelum lahir baru. Saya percaya kita semua seperti itu. Waduh, orang itu pintar dia ya. Pintar bergaul, pintar bicara. Waduh, hebat sekali. Dia nggak gugup di hadapan orang. Waduh. Keluarganya begini, keren sekali orang itu. Wah, bolak-balik ke luar negeri. Saya siapa? Gitu kan. Itu adalah mentalitas yatim. Mentalitas budak yatim, saudara. Seperti tidak punya bapak. Selalu rasa seperti sendiri. Itu mentalitas yatim. Itu roh perbudakan. Di dalam nama Yesus saya berdoa dengan ini terus diberitakan mengenai warisan saudara. Saudara dimerdekakan dari mentalitas ini. Sehingga saudara, kalau seorang anak yatim itu seperti saya dulu. Ya kan, saya tadi baru cerita sama orang. Ibu menikah waktu ke Jepang usia berapa? Saya baru usia 22 tahun loh. Saya berani. Kenapa? Karena itu. Saya merasa diri saya cuma sendiri di dunia ini. Ya kan, papa saya udah meninggal waktu saya kecil. Mama saya juga punya masalah. Saya seperti nggak ada yang ngurus saya loh. Nggak ada yang pedulikan saya. Sendiri. Itulah seperti itu. Sehingga dari situ berjuang sendiri. Saya berjuang, saya tidak mau. Saya mau lawan dengan keberadaan saya. Tapi puji Tuhan, haleluya. Ya kan, haleluya, saya percaya ada yang berdoa buat saya. Saya percaya ada yang menabur Injil ke saya. Makanya saya tidak binasa. Amin, saudara. Saya percaya karena kasih Allah yang menggerakkan orang untuk peduli sama kita. Saya percaya saudara dikasihin. Siapapun yang pernah berbuat baik sama saudara. Supaya saudara lebih lagi berjalan dalam yang terbaik. Itu adalah Allah sedang mengasihi saudara. Kalaupun sudah ditegur loh. Itu adalah bentuk kepedulian. Untuk saudara tidak usah mengalami. Yang saudara tidak perlu alami. Itu adalah kasih. Kalau saudara ada yang suka menegur saudara. Perhatikan, sudah memperingati. Saudara tuh dikasihin loh. Saudara tuh dipedulikan. Bersyukur sama orang-orang seperti itu. Dan pelihara hubungan saudara dengan orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang peduli sama saudara loh. Amin, saudara. Itu adalah Allah mengasihi saudara. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Karena saya dulu begitu ya. Ada yang begini dan gitu. Itu Allah mengasihi saya. Jadi kita bukan lagi hamba. Ya kan? Tapi seperti Yesus. Waktu kita lebih lagi mengerti, kita pakai jati diri, kita lebih lagi percaya, kita lebih ada damai. Kita akan, hati kita semakin lebih lagi menjadi besar. Ya kan? Ya kan, kita, your gentleness make me great. Kita jadi orang yang punya kapasitas, kita lebih lagi terbuka. Jiwa kita lebih makmur. Kita nggak lagi dikuasai roh perbudakan yang selalu, saya dulu, aduh saya harus begini, saya yang harus begini. Jangan sampai, aduh nanti gimana, saya harus berusaha supaya saya berhasil, saya harus berusaha. Nah itu kan, self-centered. Kita yang jadi pusat. Kenapa? Karena kita masih ada merasa, ya kan, sendiri. Kesadaran bahwa saya tuh punya bapak loh ya. Dia peduli sama saya. Itu kita bisa tambah. Kalau kita lebih lagi lihat firman-Nya, saya tuh anak. Saya bikin apa sih? Sampai saya dijadikan anak Allah. Allah itu seberapa besar di mata saudara? Apakah Allah itu cuma kecil? Atau Allah penguasa langit dan dia yang maha kuasa, ya kan?
ya kan, pemilik segala planet-planet jagat raya ini. Atau di mata kita Allah itu kecil, Allah yang pelit, ya kan, yang susah disenangkan, yang selalu menuntut. Ya, Allah itu siapa di mata kita? Bagaimana mata kita memandang dia siapa? Kalau saudara melihat Allah seperti itu, saudara nggak terlalu senang kalau bilang anak Allah. Ya sudah, anak Allah. Ya terus saya harus yang benar, saya harus hidup benar. Apalagi kalau sempat dengar yang bilang, kalau sampai nggak benar nih, jangan sampai dia nggak kenalin kamu. Itu bukan Injil, itu bukan kabar kesukaan, itu bukan Injil, saudara. Karena tidak sesuai firman. Oke, saya bacakan ini. Kamu semua adalah anak Allah karena apa? Karena jeripayahmu? Karena kelayakanmu? Bukan, karena iman di dalam Kristus Yesus. Saudara terus beriman. Saudara terus beriman, saudara akan bertumbuh, saudara akan berbuah, saudara akan mengalami terus yang terbaik. Semakin lebih baik. Hanya bisa lebih baik, saudara. Kalau saudara terus di dalam firman penebusan Yesus, saya bilang di dalam Kristus, di dalam penebusan Yesus, dalam kemenangannya Yesus. Karena firman ada yang kemudian diselewengkan, ya kan? Yang diselewengkan oleh iblis, ya kan, sama seperti dia pakai kebenaran cuma separoh, dia pakai waktu dia cobain Yesus. Ya kan? Firman itu harus sesuai konteks, firman penebusan, firman kasih karunia. Itu yang benar ya. Tidak cuma separuh-separuh ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara sudah mengenakan Kristus. Di hadapan Allah Bapa, saudara tidak melihat Allah tidak melihat saudara seperti saudara melihat saya atau saya melihat saudara. Ya, dia melihat saudara pakai Kristus, penuh kemuliaannya dia, penuh terang. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, ya kan, kadang sering diserang sama iblis juga gitu. Karena di alam roh kita tuh kelihatan beda loh. Kita kelihatan beda. Jangan kaget kalau saudara diserang, pikiran saudara diserang, ya kan, diserang mungkin tubuh saudara dengan gejala penyakit atau dengan ini itu. Kenapa? Karena di alam roh iblis bisa ngelihat saudara tuh beda. Saudara tuh tidak gelap. Yesus menyebut orang yang belum kenal dia itu darkness, kegelapan. Saudara tidak loh. Di alam roh saudara itu terang loh. Dan saudara penuh kemuliaan. Saudara punya mahkota. He crown us with glory and honor. Dia kasih saudara kehormatan dan kemuliaan. Dan saudara pakai Kristus. Wow, malaikat-malaikat ada dia menantikan perintah saudara. Setiap kali saudara berkata firman, mereka melakukan. Maksudnya menjadikan itu, misalnya saudara bukan mereka melakukan firman, kita kan melakukan firman, tapi maksudnya waktu kita mengucapkan ayat kesembuhan, anugerah kebenaran, ya kan, dia akan bekerja sehingga kesembuhan itu, ya kan, bisa membantu kita menerima, karena Allah itu mengutus malaikatnya, ya kan, kasih kita hikmat, Allah kirimkan malaikatnya, kirim kesembuhan. Ya kan, melalui pelayannya malaikat. Alkitab menyebut malaikat itu pelayan kita. Amin. Jadi saudara tuh pakai Kristus. Ya kan, kenapa kita perlu ngakuin? Ya kan, bahwa saya kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya kan, kita perlu ngakuin ayat-ayat firman-Nya. Ya kan, kita memiliki damai sejahtera oleh Allah melalui Tuhan saya Yesus Kristus. Kenapa kita perlu mengakuin? Karena walaupun kita di alam roh sudah pakai Kristus dan iblis gemetar sama kita. Malaikat terus-menerus siaga. Kita mau ngomong firman apa? Di dalam nama Yesus. Kayak waktu itu saya nggak mau ada hujan. Karena ada sesuatu yang penting lagi. Nggak boleh hujan. Hujan berhenti. Nah itu malaikat melakukan. Amin saudara. Mereka tuh menantikan. Ya kan? Thank you. Tapi kita kenapa perlu ngakuin? Karena jiwa kita. Kita perlu ingat. Sehingga kita tidak ditipu, dicuri. Kuasa kita dicuri oleh iblis. Dan dia pakai kuasa kita yang kita milikin untuk hantam diri kita, saudara. Contohnya, ya kan, kenapa firman itu kita harus prioritaskan baru doa. Kenapa Yesus bilang, kamu dalam aku, kan kita sudah dalam dia. Dan dia bilang, firmanku di dalam kamu. Mintalah, firmannya harus di dalam kita dulu. Mintalah. Warisan saudara sudah ada di dalam firman-Nya. Ya, kita sudah dalam Kristus. Ya kan, kita sudah dipakaikan Kristus. Yesus bilang, firmanku di dalam kamu. Firman janjinya.
Ya kan, di dalam kamu baru kita minta, baru kita klaim, baru kita terima. Maksudnya kita ambil dengan iman, baru kita tanam firman-Nya. Setelah itu baru kita berdoa, baru kita kasih respon. Kenapa? Karena kalau itu tidak jadi prioritas, kita cuma fokusnya di minta, apa yang terjadi? Kesadaran bahwa Allah menyertai kita tuh kurang. Ya kan? Seolah-olah Allah tuh hanya menyertai kita waktu kita lagi puji-pujian. Waduh, hadirat Tuhan, aduh saya merasa Tuhan dekat, Tuhan jamah saya, haleluya, puji Tuhan. Itu waktunya memang menikmatin. Tapi, ingat, setelah pujian selesai, apakah Allah tetap sama kita? Dia tetap sama kita loh. Janjinya tetap malaikat ada. Posisi kita tetap sama. Kitanya yang mulai keluar, jiwa kita kemudian urusan dengan yang kelihatan. Kita nggak lagi merasa hadirat dia. Kita nggak lagi merasa urapan dia mungkin. Kita nggak lagi merasa mungkin damainya agak berkurang. Iya kan? Tapi kita perlu sadar bahwa firman-Nya tetap loh. Firman-Nya tetap dan dia selalu ada sama kita. Itu sebabnya sangat-sangat menentukan, penting untuk kita terus-menerus basuh jiwa kita, perbarui pikiran kita dengan firman-Nya. Makanya setelah gereja, ya kan, saat itu kan gampang. Apalagi saudara-saudara seiman yang sama mendengar firman kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Ada kadang waktu makan siang ngomong lagi, siangnya ngomong lagi, ngakuin lagi aja. Ya kan, saya memiliki damai sejahtera oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Atau waktu sorenya juga ingat lagi, Tuhan terima kasih, saya adalah anakmu, engkau selalu menyertai saya. Ngomong lagi aja. Kenapa? Supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Kita bicara sesuatu yang kita lagi percaya sama Tuhan, misalnya kesembuhan atau peningkatan, apapun masalah lah. Kita lagi percaya janjinya. Terus karena lupa, karena tidak lagi merasa hadiratnya, ya kan, kita selagi berjalan, kan kita bilang kalau orang itu udah nabur benih firman, dia tidur, dia bangun, ya kan, tapi sementara itu firman itu terus bertumbuh. Ya kan, kita sehari-hari, mungkin setelah dari itu, kita setelah dengar firman, kita mulai mungkin masak, mungkin bersih-bersih rumah, mungkin kita kerja, kita apa nggak, tidak tahu. Tapi itu tidak apa-apa, karena firman itu terus bekerja. Firman itu terus bertumbuh loh. Jadi kitanya supaya kemudian kita tidak bicara yang berlawanan. Ya, kalau lagi bicara sama teman dan iblis tahu kelemahan saudara. Saat bicara sama saudara, teman, orang yang dekat, kamu gimana kabarnya? Ya tahu sendiri kan sekarang keadaan saya begini. Loh, kenapa bicara begitu? Kamu gimana? Masih sakit? Iya nih, nggak tahu lagi harus gimana sih. Ya saya padahal udah gini gitu. Loh, tadi waktu dalam hadirat Tuhan, waktu lagi dengan jamahannya dia, waktu lagi berdoa, Tuhan terima kasih, oleh bilu-bilumu aku udah sembuhkan, terima kasih, engkau memenuhi segala kebutuhanku, bukan menurut gajiku, bukan menurut pensiunku, bukan menurut si A, si B, bukan menurut hanya suamiku lah, istriku lah, anakku lah, apa bisnis, enggak, tapi menurut kekayaan kemuliaanmu dalam Kristus Yesus. Tapi waktu lagi ngobrol, nah disitulah, ya kan, iblis itu sudah tidak punya kuasa, saudara. Ketahuilah, iblis sudah dilucutkan, sudah dicuti. Ya, kita ke situ sebentar ya. Kita ke situ sebentar, saudara ya. Kita ke situ sebentar di Kolose ya, ini sesuatu yang simple tapi penuh kuasa. Yang kalau saudara tekunin, saudara warisan saudara dalam Kristus itu dahsyat loh. Saudara gak dibatasin oleh kemampuanmu sebagai manusia. Keadaanmu tuh saudara tidak dibatasin loh. Ya kan? Saudara bisa bertekun ya. Jadi dikatakan di Kolose 2, ya kan, ayat 13. Senjata iblis itu apa? Senjata iblis itu adalah salah satunya adalah menghukum saudara, menipu saudara. Dia tuh master dalam dia menipu, udah dia yang paling lihai, di atas lihai dia. Dikatakan di ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu
dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Wow, ini aja dahsyat sekali. Segala pelanggaran saudara loh. Kenapa suka ingat-ingat? Kenapa suka menyesalin? Biarlah ayat ini ingat. Jangan iblis curi kuasa itu, dia hantam lagi saudara. Dengan saudara dibikin nangis sama dia. Ini semua karena saya dulu begitu, karena atau nyeselin karena orang tua saya sih, karena papi saya, karena mama saya, karena nah itu dihantam sama iblis itu. Pelanggaran saudara sudah diampunin. Ya ampunin yang lain karena warisan saudara itu bukan bergantung dari manusia. Itu Allah yang sudah memberikan saudara warisan. Saudara tuh ahli waris Dia loh. Dan dia yang menjadikan Anda oleh iman. Makanya tidak perlu ada penyesalan sedikit pun dalam hidup kita sebagai anak Allah. Karena kalau kita pernah mengalami yang tidak baik pun, setelah kita jadi anak Allah, ada restorasi. Apalagi, ya kan, kalau kita pernah mengalami yang tidak baik sebelum kita lahir baru, kita juga bisa klaim restorasi. Kita sudah nggak bisa dikutuk, saudara. Wow, jadi segala pelanggaran saudara sudah diampunin. Belajar, maksudnya terima ini. Jangan kita dengar kabar kesukaan dengan iman. Wow, terima kasih Bapak, pelanggaran saya. Ya kan? Wow. Catat, terus renungkan. Pelanggaran saya udah diampunin. Karena iblis memastikan, dia mau ingatin saudara terus. Termasuk juga dengan yang bilang, itu Roh Kudus. Dia tegur saya keras, Roh Kudus tegur saya keras. Tidak sesuai firman. Roh Kudus tidak akan pernah mengarahkan saudara kepada perbuatan saudara, benar atau salah. Itu tidak nolong saudara. Kalau saudara salah, saudara tahu loh, saudara salah loh. Orang siapapun juga bukan anak Tuhan bisa tahu kalau dia salah. Makanya ada pengadilan, orang masuk penjara kan, ketahuan salah di penjara. Nggak perlu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus bukan begitu. Jadi kalau ada kesaksian seperti itu, kadang-kadang ya sudah, orang itu tidak ngerti. Ya kan, Roh Kudus bukan pendakwa. Iblis yang pendakwa. Tidak semua yang suara yang kita dengar itu suara Roh Kudus. Yang suka memarahin kita, ya kan, bicara keras itu roh kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, jika hati kita tidak menghukum kita, bukan menuduh ya. Jika if our heart doesn't condemn us, itu di Yakobus dikatakan, Allah itu lebih besar dari hati kita. Jika hati kita tidak menghukum kita, hati kita loh, bukan Roh Kudus, maka kita ada keberanian untuk terima dari Dia. Hati kita, jadi tahu Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang mengarahkan kita kepada Yesus. Mengarahkan kita kepada Yesus. Kepada kebenarannya Yesus. Karena kehendak Bapa supaya saudara mengalami kerajaannya. Saudara menerima warisan saudara. Saudara dan saya, kita butuh sekarang di bumi ini. Bukan nanti di sorga. Kita butuh sekarang. Amin, saudara. Kita butuh solusi sekarang. Kita butuh jalan keluar sekarang. Dan itu sudah ada di dalam warisan kita. Yang namanya warisan ini kabar kesukaan. Kenapa kabar kesukaan? Karena yang namanya warisan, bagian kita adalah terima dan urus dan kembangkan. Karena dari situ akan menjadi lebih luar biasa. Bukan hanya kita diberkatin, kita dipulihkan, kita lebih lagi mengalami kemerdekaan, tapi bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Wow, nanti ada upah. Ya itu hebatnya kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Jadi Roh Kudus, Alkitab mengatakan di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, karena Roh Kudus meyakinkan dunia akan dosa. Tapi Dia mengingatkan kita akan akan anugerah kebenaran, righteousness. Saya tuh, dia nggak akan ngomong kamu, dia biasanya kita ayat itu muncul kayak saya waktu saya lagi, waduh kena panah api. Aduh, kayak masuk di dalam lubang. Waduh. Tapi kemudian dari dalam keluar itu. 2 Korintus 5 ayat 2, Dia yang tidak mengenal dosa jadikan dosa. Dan saya merasa kasih Allah. Waduh Tuhan, dosa saya ditaruh ke Yesus. Saya merasa kasih Allah. Saya bikin apa sampai
Yesus harus menderita untuk dosa saya. Saudara bikin apa sampai Yesus menderita untuk dosa saudara loh? Dia dihina, diludahin, digamparin, merasa sakit yang luar biasa. Terutama dia pisah dari Allah karena dosa saudara, dosa saya. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Sampai Allah harus memalingkan mukanya. Allah harus meninggalkan dia. Supaya apa? Supaya sekarang Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Selama-lamanya loh. Itu sesuai firman. Ya, kalau ada yang tidak sesuai firman, jangan terima saudara. Roma 8 ayat yang terakhir mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Maka kalau dengar ada alien, makhluk angkasa luar, tenang aja, karena di firman bilang segala sesuatu makhluk yang akan datang di bawah bumi, di atas bumi, ya kan, apapun yang akan datang nanti, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Wow, dari kasih Allah yang berada di dalam Kristus. Wow, Allah selalu menyertai kita. Dan Alkitab menyatakan, ya kan, seperti Yusuf. Yusuf adalah orang yang makmur karena Allah menyertai dia. Kita adalah orang yang makmur, saudara orang yang makmur. Sadarlah bahwa Allah menyertai saudara. Wow, thank you Jesus. Jadi segala pelanggaran kita sudah diampuni. Jadi kalau saudara ada rasa sakit karena ingat mungkin kelakuan orang tua, kelakuan saudara atau siapapun, teman mungkin pernah curang, pernah apa, ingat pelanggaran saudara sudah diampunin. Saudara bicara, saya memberi ampun. Siapa saya nggak tahu. Saya memberi ampun si Anu karena dia sudah menyakiti. Saya nggak tahu dia melakukan apa. Saudara harus ngomong. Saya mengajarkan ini ke satu ibu yang harusnya dioperasi, saudara. Dia mungkin mulai ada kanker yang saya tidak tahu. Saya ajarkan ibu, bicara ya ibu ya, jangan diam aja. Ibu bilang, saya memberi ampun. Bukan minta ampun ya ibu ya. Kenapa? Karena kita sudah diampunin. Saya bilang, saya memberi ampun. Si Anu. Kalau ibu ingat boleh, kalau enggak memberi ampun. Terus kalau ibu sekarang udah habis ini, besok ingat lagi, bicara lagi ya bu ya, lepasin lagi ya bu ya. Tapi ternyata dia melakukan itu kira-kira setengah jam, saya tunggu dia nangis. Saudara, setelah itu mukanya cerah. Apa yang terjadi setelah itu saya doakan kesembuhan. Nggak perlu dioperasi saudara. Lah dia sembuh. Besokannya atau lusa langsung keluar, yang harus dia dioperasi tidak jadi dioperasi. Malah sembuh. Jadi bukan Tuhan yang menahan, kitanya. Kenapa itu menghalangin kehidupan? Karena waktu kita tahan, kita hidup di masa lalu, penyesalan, kesal atau apa, kita membiarkan emosi kita, ya kan, itu jadi apa nih, teprop itu apa ya, jadi menyumbat. Jadi sedangkan iman tuh dari hati. Jadi kehidupan Allah tuh ada di hati kita, bukan di emosi kita. Emosi kita bisa ada efek ya. Waktu kita percaya sama dia, kita menyembah dia dengan hati dan percaya, emosi kita bisa mulai kena efek. Mungkin bisa damai, bisa wah penuh sukacita. Kayak waktu itu saya ketawa terus gitu kan. Saya baru mengalami zaman, saya ketawa tuh, bicara ketawa terus gak berhenti-berhenti. Kenapa? Emosinya kena efek. Nah tapi kalau emosi itu lagi mendominasi, rasa ya kan toksik emosi, itu jadi seperti menghalangin kehidupan iman kita, jadi kayak mengganggu saudara. Iman bekerja oleh kasih, sehingga bukan Tuhan kitanya yang menghalangin. Ya kan, bukan hanya kesembuhan loh, berkat juga loh. Kenapa? Kita jadi iman kita kayak ada yang tertunda saudara. Dan itu bukan Tuhan. Nah iblis bohong. Dia bilang apa? Itu Tuhan. Padahal bukan kitanya. Makanya lepaskan seperti ibu ini. Lepaskan pengampunan. Nggak jadi operasi. Nggak perlu operasi dia. Puji Tuhan. Kalau perlu operasi nggak usah merasa bersalah. Tetap Tuhan bisa bantu. Tapi ingat. Kalau siapapun termasuk diri saudara. Belajar dengan iman. Ampunin diri saudara. Tidak usah menuntut saudara, membanding-bandingkan saudara. Tuhan tidak begitu sama saudara. Mungkin ada di antara saudara yang bertumbuh dengan orang tua yang suka banding-bandingin. Kamu gak seperti si Anu sih, gak seperti kakakmu atau siapa-siapa gitu loh. Allah tidak begitu sama saudara. Dia tidak bandingin. Kamu sih gak seperti Kenneth Hagin, gak seperti Benny Hinn. Tuhan tidak begitu.
Amin, malahan Tuhan bilang itu tidak bijaksana, nggak usah. Dia menerima saudara. Jadi mengampuni diri saudara juga ya. Biarlah saudara merdeka dari kebiasaan menyesalin. Saya patahkan, hancurkan itu di antara saudara. Di dalam nama Yesus, tidak usah lihat ke belakang. Saya klaim restorasi buat saudara. Saudara dipulihkan segala sesuatu yang sudah hilang, dicuri iblis. Saya di dalam nama Yesus, saya berdoa supaya saudara dipulihkan. Saudara menerima pemulihan demi pemulihan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara lebih lagi berjalan di dalam damainya, di dalam sukacitanya, di dalam terang kasihnya. Saudara akan lebih sehat, lebih lagi makmur, saudara lebih lagi murah hati, saudara lebih merdeka dari kekhawatiran hidup di dalam nama Yesus. Jadi segala pelanggaran saudara sudah diampunin. Jadi saat saudara salah, saudara hanya ngakuin terima pengampunan. Bukan lagi minta-minta ampun seperti di perjanjian lama. Roh perbudakan. Tuhan, aku udah salah. Aduh Tuhan, saya gak mau, Tuhan tolong. Itu bukan begitu. Itu roh perbudakan. Tapi dengan iman. Oh terima kasih Tuhan. Jujur aja. Belajar jangan nyalahin orang. Tuhan, saya udah keliru. Saya bersyukur. Firman-Mu mengatakan. Dengan iman, karena kita dibenarkan dengan iman, kita memelihara posisi benar ini, posisi di mana kasih karunia-Nya terus mengalir, warisannya semakin dinyatakan, makin lama bisa melihat lebih terang. Wow, makin lama lebih lagi kapasitas kita untuk menerima lebih ditambah. Dengan apa? Dengan kita terus pelihara posisi ini. Di mana? Karena firman Tuhan mengatakan, grace reigns through righteousness. Kasih karunia berkuasa atas anugerah kebenaran. Dan kita pelihara dengan iman posisi ini. Karena kita dibenarkan dengan iman. Jadi kita pelihara dengan apa? Dengan kita ngakuin lagi. Kita ngakuin lagi. Saat kita ngakuin, terima kasih Bapak. Saya memang udah salah kemarin. Saya sempat marah-marah. Mungkin ada di antara saudara sempat maki-maki waktu itu ya. Tapi terima kasih Bapak. Saya percaya pelanggaran saya sudah diampuni. Saya terima pengampunannya. Saya percaya darah Yesus menguduskan saya. Saya adalah kebenaran dalam Kristus. Saya tetap orang benar karena darah Yesus. Nah itu terima pengampunan itu sesuai dengan perjanjian baru. Nah kalau kita saudara terus pelihara posisi benar ini yang oleh iman, saudara terus bertekun, saudara dengar lagi, saudara tambah pengertian, terus ngakuin lagi, saudara terus terima apa yang terjadi, kasih karunia-Nya terus mengalir. Itu yang dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya, semuanya ditambahkan. Itu yang akan jadi saudara. Saya perhatikan ada hal-hal dalam hidup saya tidak khusus cari, tidak khusus ngeklaim, tidak khusus harus bagaimana. Tapi ini itu terjadi lagi asik-asik sama dia, asik-asik bergaul sama dia, asik-asik sama firman-Nya, asik lebih lagi mau ini. Kok bisa dapat ini ya? Kok bisa dapat gaji bisa naik 40%? Kok saya disuruh menabur ini? Terus akhirnya kayak saya menuai ini seperti tidak sengaja. Nah itulah kasih karunia. Itu warisan kita. Kita hidup supernatural. Amin saudara. Hidup supernatural. Makanya iman itu ada, kerajaan Allah itu bukan hanya perkataan. Jangan mau hidup dari frase-frase agamawi yang mati gitu loh. Yang gak ada kuasanya. Alkitab bilang jangan punya bentuk ibadah tapi memungkiri kuasanya. Jauhin yang seperti itu. Ya kan? Karena kerajaan Allah itu bukan hanya perkataan, bukan hanya bicara benar, tapi ada kuasanya. Lebih mengerti Yesus bikin apa? Karena di backup, dasar kuasa itu adalah apa? Tubuh dan darah Yesus. Amin. Makanya saudara diampunin. Kok bisa pelanggaran saudara? Ya kan? Kenapa? Karena Yesus sudah mati untuk dosa saudara. Dia sudah jadi dosa. Dengan menghapuskan. Gimana dia hapuskan segala pelanggaran kita? Dengan menghapuskan surat hutang. Saudara tahu nggak bahwa saudara punya surat hutang? Ketahuilah, saudara kita punya surat hutang dulu. Ya kan? Ada kita kalau di pengadilan tuh kan dibacakan ya. Oh kamu melanggar nih pasal sekian KUHP. Kamu melanggar ini. Kamu melanggar pasal 2 KUHP apa lagi. Kamu melanggar ini. Ini semua ada. Ini dulu kita di hadapan Allah sebagai hakim kita ada surat hutang loh. Ya kan, ada yang lebih besar, ada yang lebih panjang suratnya, ada yang lebih sedikit. Tapi semuanya surat hutang. Makanya nggak pernah bisa, ya kan, berdiri di hadapan Allah tidak mungkin dengan hukum Taurat. Karena ada surat hutang ini, ya kan.
Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan dari perbuatannya sendiri. Dengan dia melakukan yang terus-menerus melakukan ini itu atau tidak melakukan, tidak bisa di hadapan Allah. Itu Roma 3 ayat 20. Tapi segala pelanggaran kita diampuni dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Hukum apa? Ya kan hukum Taurat. Standarnya Allah. Bukan cuma benar dari luar, di dalam juga harus benar. Ya kan, semua ada itu daftarnya. Ya kan? Yang mendakwa sudah salah, ya pikirannya salah, ya ininya salah, ya salah melangkah, salah ngambil keputusan. Itu menghukum, ya kan? Mendakwa dan mengancam kita. Mendakwa dan mengancam saudara. Amin, saudara. Dan itu ditiadakannya. Wow, ini kabar kesukaan. Ini yang bikin orang tersusah terima dari Tuhan. Karena merasa kurang layak. Wah, masih belum ini, masih belum itu. Masih harus, nah ini. Mendakwa dan mengancam kita, tapi itu ditiadakannya. Amin, segala ketidaklayakan saudara, kebelum layakan saudara, ya kan? Pelanggaran saudara itu sudah ditiadakan. Siapa yang meniadakan? Saudara? Tidak loh. Dia, Allah, melalui pengorbanan Yesus itu ditiadakannya. Dengan apa? Dengan memakukannya pada kayu salib. Wow. Memakukannya pada kayu salib. Yang mendakwa mengancam saudara, saudara tidak bisa percaya hal-hal besar. Ya kan? Kenapa? Karena saudara dan saya secara manusia kita terbatas loh. Kalau kita mau berhasil secara dunia, ya kan dunia, wah harus begini dan begitu. Seperti tadi saya bilang waktu saya belum kenal Tuhan, waktu saya masih SD, waduh mana mungkin saya bisa. Mama saya cuma janda, tidak ada uang, saya pernah coba bunuh diri, ya kan? Saya juga ini dan itu, minder, nggak pintar bicara, saya banyak diam, nggak tahu harus bicara, tidak luas, kaku lah, apalah, ya kan penampilannya juga, wah nggak seperti si Anu, mana mungkin? Amin, secara manusia tidak ada pengharapan. Ya mungkin saudara, oh kalau saya kan, saya pinter gini, oh secara dunia mungkin bisa. Tapi warisan yang Allah sediakan bukan hanya materi. Karena kalau dunia itu cuma materi ya, tapi kebahagiaan hanya Allah, kepuasan hanya Allah yang bisa beri. Saudara, kita bisa punya tempat tidur yang nyaman sekali. Tapi yang bisa kita tidur nyenyak dengan hati damai, itu hanya Allah. Ya kan, orang bisa menikah, tapi kepuasan, kebahagiaan hanya Allah yang bisa beri. Amin. Kenapa? Karena di dunia ini banyak tipuan. Wah, kalau dapat yang ganteng, yang cantik pasti happy. Siapa bilang? Kenapa banyak orang cerai? Sampai ada yang bunuh-bunuhan. Kenapa, saudara? Banyak penipu. Karena ini, si iblis ini. Ya kita baca lagi. Saudara jangan mau ditipu. Karena waktu saudara ditipu, sebetulnya itu kuasa itu saudara miliki. Dia ambil dari saudara. Dia tipu saudara. Nah ini saudara jangan ditipu, saudara dengar ini. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kenapa? Harganya sudah dibayar. Dari diri saudara sendiri, saudara tidak akan pernah bisa layak. Tapi puji Tuhan, Dia yang meniadakan surat-surat yang mengancam dan mendakwa saudara. Wow. Ia telah, dan kemudian dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Wow, kapan ini dilucuti? Waktu Yesus katakan sudah selesai. Amin, saudara. Kemudian dia bangkit. Ya kan, setelah itu dia bangkit. Ya kan, waktu dia disalib, Alkitab bilang Yesus, firman Tuhan mengatakan dia 3 hari di perut bumi. Dia menggantikan kita. Harusnya kita yang ke neraka. Dia berganti tempat sama kita. Wah, iblis senang sekali ya, seperti di film Narnia itu. Film Narnia itu bagus ya, karena di itu waktu singa itu dibunuh karena udah ada kesalahan orang. Wah, mereka tuh
penyihir itu, wah, kayak iblis bersuka cita waktu dia disalib. Wah, Yesus, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Dia seperti tidak berdaya, saudara. Kenapa? Karena dia memilih seperti domba. Dia keluh, dia tidak mau bicara. Dia harus tahan diri dia untuk tidak bicara. Karena kalau dia buka mulut, saudara, habis tuh semua orang-orang. Saudara dan saya tidak ada pengharapan. Kita akan binasa. Tapi dia harus tahan. Seperti domba yang lagi bulutnya lagi dicukur. Dia lagi mau diapain, dia cuma diam. Dia memilih diam untuk saudara. Supaya sekarang saudara bisa berkata-kata dengan iman. Saudara bisa memperkatakan firman-Nya dengan iman. Di dalam nama Yesus, saudara bisa berkuasa bersama Dia. Terus berbicara firman-Nya. Bicara, perkatakan jati dirimu. Karena si Yesus sudah diam supaya saudara bisa buka mulut dengan kuasa, dengan otoritas. Saudara bisa melepaskan kehidupan kepada tubuhmu, kepada situasi keluargamu, kepada perkawinanmu, kepada anak-anakmu, kepada keuanganmu, kepada pekerjaan. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Itu adalah warisan saudara. Saudara sudah anak Allah. Yesus sudah diam. Supaya saudara bisa mulut untuk kemuliaan Dia. Saudara bisa buka mulut memuliakan Dia. Saudara bisa memperkatakan, menabur terus firman-Nya, menabur kehidupannya, memuliakan Dia. Amin, saudara. Wow. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi dia sudah dilucutin. Apa senjatanya, saudara? Senjatanya adalah dusta. Senjatanya adalah tuduhan, ancaman. Ya kan? Wah, kamu, Allah belum berkenan. Mana bisa? Kamu selama ini, kamu belum begini dan belum begitu. Iya kan? Iblis akan selalu begitu. Ingatlah saudara, saudara tidak lagi di bawah hukum Taurat. Itu hukum Taurat. Biarlah firman ini hidup dalam diri saudara. Bahwa itu semua sudah dilucuti. Saat saudara merasa kurang, merasa terhukum. Wah, saya harus begini, kalau enggak nanti Tuhan itu. Itu dia lagi ancam saudara lagi. Saudara arahkan kepada Yesus. Jangan kepada perbuatan saudara. Makanya Alkitab mengatakan yang mau bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Walaupun kita baru melakukan yang benar, kita baru berbuat yang baik atau melakukan yang benar, kita nggak usah berdiri di situ. Baru mengalami kemenangan pun, balik lagi kepada apa? Kepada Kristus, kepada jati diri. Waktu itu juga, waktu COVID juga gitu ya. Oleh anugerahnya, waktu saya dapat serangan, Tuhan kasih saya pimpinan, saya nggak kena tuntunan, puji Tuhan. Terus iblis bilang, ya kamu nggak apa-apa, karena kamu kan nggak kena COVID. Saya bilang, apa iblis kurang ngajar kamu? Saya bilang, saya tidak apa-apa bukan karena saya tidak kena. Saya bilang, kita tidak apa-apa bukan karena kita tidak sakit. Kita oke karena Yesus. Karena dia sudah tanggung dosa kita, dia sudah tanggung penyakit kita, kena nggak kena, lagi diserang atau enggak, kita oke karena firman-Nya bilang kita sudah ditanggung. Yesus sudah tebus kita. Amin, saudara. Karena dia mau seret kita kepada yang di luar. Oh, lihat, kamu udah diberkati, lihat, kamu punya ini, kamu, oh iya, dari situ dia mau bikin kita terlena. Ya kan, kita pikir yang di luar kita tuh oke-nya kita, supaya apa? Supaya dia bisa apa? Bisa curi dari kita. Dia mau bikin kita tersandung. Ntar ada sesuatu kita kaget. Kenapa? Karena lagi berdiri akan apa yang di luar. Sedangkan yang di luar ini selalu berubah-ubah. Ini bukan jati diri kita. Keuangan kita, harta kita bukan jati diri kita. Apa yang kita lakukan, doa kita, respon kita bukan jati diri kita. Itu semua yang di luar bisa berubah-ubah. Ya kan, respon kita adalah buah untuk orang nikmati, memuliakan Tuhan. Itu bukan jati diri kita, bukan dasar penerimaan kita. Ingat, iman oleh iman. Dia yang meniadakan, bukan karena kelayakan kita. Dia yang meniadakan. Allah yang telah memutuskan untuk menjadikan Yesus. Yang telah menjadikan Yesus jadi dosa, itu Allah. Bukan kita, bukan jerih payah kita, bukan doa kita. Allah. Sebelum kita lahir, sebelum kita Allah, sebelum kita ada,
Yesus adalah anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Amin, saudara. Sebelum keturunannya Hawa ada, dia sudah bilang, dari keturunanmu nanti kepalanya iblis akan diremukkan. Allah sudah selesai. Dia sudah memperkatakan hasil akhir dari awal. Karena dia adalah Allah dan dia mengasihi kita. Allah yang sudah meniadakan hukuman itu. Allah yang sudah menjadikan Yesus sebagai dosa. Allah yang sudah menyingkirkan ketidaklayakan, ya kan, kesombongan kita sebagai manusia, kecongkakan kita, kebodohan kita. Dia sudah singkirkan itu. Dia sudah jadikan Yesus. Dia yang menjadikan Yesus sebagai hikmat kita. Dia yang menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Dia yang telah menjadikan kita orang benar. Amin, saudara. Dan orang benar adalah orang yang berhak atas segala janji Allah. Orang yang berhak diberkati roh jiwa tubuhnya. Itu saudara dan saya. Itu sebabnya haleluya, janji-janjinya adalah warisan. Bukan upah. Bukan berdasarkan kelayakan. Memang dia ada upah iman. Dia sungguh-sungguh memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh cari dia. Ya kan, maksudnya apa? Karena Allah itu matahari. Kalau kita bergaul sama dia, pasti mau gak mau kita dipengaruhi. Pasti efeknya apa? Kita akan jadi orang yang lebih lagi penuh pengharapan, penuh sukacita. Ada sesuatu kekuatan. Karena kita bilang orang yang mengenal Tuhannya akan menjadi kuat. Dan akan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Itu upahnya, upah iman. Kenapa saudara punya hidup kekal? Karena itu upah iman. Karena saudara memilih untuk percaya sama Yesus. Bukan pada kebenaran saudara sendiri. Makanya saudara dapat upah iman. Amin, saudara. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Terus menerus bertumbuh. Terus menerus kita perbarui pikiran kita. Sehingga iblis tidak bisa membodohin kita. Kita ingat ini dia yang meniadakan. Bukan saya. Kamu harus, ya kan, aduh aku harus gini-gini Tuhan. Kok aku rasa kayaknya aku bersalah, kayaknya aku dulu rajin, sekarang tunggu dulu. Dia yang sudah meniadakan, kenapa kok aku merasa diancam lagi? Tolak itu. Karena warisan kita hanya bisa diterima oleh iman. Warisan kita itu adalah bukan berdasarkan kelayakan kita. Saya sedang menolong saudara keluar dari pola pikir agamawi, dari pola pikir kantong anggur yang lama. Karena nanti kalau dikasih anggur baru bisa tumpah. Makanya terus bertekun, saudara, terus bertekun. Saudara sendiri akan heran dengan diri saudara. Saudara akan sangat berubah. Waktu saya tidak pernah, setelah saya lahir baru 4,5 tahun, saya tidak pernah pulang ke Indonesia. Saya juga jarang tulis surat mama saya. Karena tentu saya sebelumnya takut sama dia, karena dia orangnya, mama saya tuh orangnya, pribadinya kuat sekali. Ya sebelum dia lahir baru ya. Dia orangnya pinter, sangat kreatif. Tapi karena saya lemah, saya takut. Makanya 4,5 tahun setelah saya lahir baru, saya jarang kontak dia. Tapi waktu saya pulang, dia lihat saya berubah. Dia mau terima Yesus. Siapa yang merubahkan saya? Dia. Saudara bisa lebih lagi transformasi, saudara. Saudara bisa lebih lagi mengalami kemakmuran. Saudara bisa lebih jadi orang yang lebih bertekun, orang yang giat, orang yang sabar, orang yang setia, orang yang murah hati, ya, orang yang rendah hati. Saudara bisa, kita bisa, saudara. Bisa terus buah-buah roh, bisa lebih banyak, bisa, saudara. Amin, saudara. Saudara enggak lagi, kok dulu saya biasanya cepat marah, tersinggung, kok sekarang saya lebih tenang ya, lebih happy ya. Amin, saudara. Orang-orang yang kenal saya dulu juga, saya udah lahir baru. Yang mereka kenal saya di Jepang, ketemu saya bilang, Ci Monica banyak berubah ya. Sekarang lebih banyak senyum, lebih banyak ketawa. Dulu pemurung, diam, iya kan? Cepat nggak ada semangat hidup. Amin. Kenapa dia? Surat pelanggaran yang mendakwa itu sudah ditiadakan. Amin, saudara. Dan bukan hanya sifat kita, tapi juga kemakmuran. Amin, saudara. Bagaimana Tuhan memberkatin. Dulu waktu saya di SD, kalau ngelihat orang dari luar negeri, waduh, luar negeri itu seperti apa ya? Hebat sekali. Sepertinya tuh, wah gitu kan.
kelihatannya kayak dahsyat sekali. Wah, mana mungkin. Nah, itu kan. Tapi puji Tuhan, ya kan saya sudah ke banyak negara, Saudara. Haleluya, amin. Dan itu kenapa dia yang bawa saya. Dia akan bawa saudara juga kepada perkara-perkara yang indah, Saudara. Wow. Nah, ya kan dia sudah melucutin dengan apa? Udah tidak lagi dia dulu iblis pakai hukum Taurat. Ya kamu belum begini, belum begini. Makanya dikatakan di Galatia, kenapa apa nih? Nanti kita berikutnya ya, ini nggak cukup waktunya, Saudara. Ya kan, kenapa ada kitab Galatia? Karena dulu mereka mau diseret kembali kepada apa? Hukum Taurat. Oh, nggak cukup. Saudara harus begini dan begitu supaya kamu dibenarkan. Sekarang kenapa saya melayanin? Bukan untuk dibenarkan, bukan untuk diberkatin, tapi karena ada panggilan, ada kerinduan. Wow, mengalami hal-hal yang wow, luar biasa dari firman-Nya. Ya kan, lebih lagi ada kerinduan supaya orang bisa mengalami apa yang saya alamin. Wow, saudara, luar biasa. Ada satu hal sebelum tutup ya, saya mau ngomong ini penting sekali karena ini sering disalah tafsir ya di Filipi 2. Ya, Filipi 2, saudara ya. Ya, sebentar saudara, sebelum saya tutup ya. Saudara harus tahu, tadi saya kasih fondasi sama saudara, bahwa fondasi saudara dan saya kuat sekali di hadapan Allah. Karena semuanya berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Makanya sekarang musuh kita, dia penipu, dia sudah dicelucuti. Dia hanya bisa curi kuasa dari kita waktu kita percaya kebohongannya. Waktu kita tidak percaya firman-Nya, dia curi. Kita kemudian bicara hal-hal yang mengutuk, membuka pintu bagi kutukan. Jadi kalau orang terus-menerus ya kan percaya Tuhan, mengakuin firman, tapi di area lain kalau bicara sama ini teman saudara, bicara mengenai masalah, kekurangan, hutang, apa? Jadi pengakuan dia dua. Kita bilang kalau yang begitu hidupnya tidak tenang, kemudian tidak bisa terima dari Tuhan. Bukan Tuhan tidak kasih, Bapak kita sudah kasih semuanya waktu Dia kasih Yesus ke kita. Dia Yesus tuh kepala kita, Dia sudah kasih semuanya loh. Dia sudah kasih semuanya. Saudara mau apa? Saudara mau jadi orang yang berhasil? Sudah ada di dalam agenda Bapa kita. Dia tidak ciptakan anak Dia untuk tidak berhasil. Kita aja mau anak kita berhasil. Kita mau anak kita sehat, berhasil, berbahagia, punya perkawinan yang juga oke, punya keturunan. Ya itu biasanya begitu kan? Dia lebih lagi sudah ada, saudara. Di dalam warisan Dia semua sudah ada. Di dalam agendanya Dia tidak ada kecelakaan. Amin. Haleluya. Nah sekarang tapi sekarang jadi bukannya Tuhan tidak kasih, tapi ke orang yang mendua pikiran, double minded. Itu kalau bahasa Inggrisnya lebih cocok, double minded, pikirannya tidak diperbarui, tidak pakai waktu renungkan, perkatakan, karena firman itu akan ngerubah, mencabut pikiran kita. Kita harus perkatakan supaya kecabut ini, terus menerus kita pegang, perkatakan lagi, enggak. Firmannya ngomong ini, nanti akan datang lagi gejalanya. Enggak, firmannya ngomong ini, saya percaya. Enggak, Yesus kebenaran saya. Berdasarkan ini, saya sudah disembuhkan. Saya sudah dilayakan. Bicara lagi kelayakan kita. Terus bicara janjinya, saya sudah disembuhkan, saya sudah diberkati. Tapi selalu, posisi kita. Ya kan, kalau kita terus begitu, ya lama-lama kecabut, susah bagi Dia untuk mencuri dari kita. Karena kita sadar waktu kita bicara salah, tunggu dulu, kenapa saya bicara gini? Enggak, saya tolak di dalam nama Yesus. Nah, udah tidak bisa, iblis sudah tidak bisa. Ya kan? Nah, jadi saya mau bacakan ini, saudara, ini sudah lebih 1 jam. Saya berusaha jangan lewat 1 jam. Ini penting ya. Filipi 2, ya kan? Karena di ayat 12 ini sering disalah mengerti. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera ayat 12 geser. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya kan, kenapa taat? Kalau kita beriman sama kasih Dia, akan ada ketaatan. Ingat, saudara, jangan coba-coba taat dari perbuatan sendiri, itu hukum Taurat. Kalau saudara percaya akan kasih Dia, saudara percaya akan Yesus, saudara percaya akan janjinya, saudara akan jadi orang yang taat.
Dan itu tidak usah disuruh-suruh, saudara. Itu adalah buahnya. Kenapa saya mau melakukan kehendak Tuhan? Saya nggak usah disuruh orang, kamu berdoa ya, kamu ini firman, nggak ada yang suruh saya. Kenapa saya mau? Saya mau taat. Karena saya tahu dia mengasihi saya. Di luar dia nggak ada yang baik. Jadi ingat, nggak usah, maksudnya di sini taat karena orang itu kalau lagi percaya, orang itu lagi percaya akan ada ketaatan. Maksudnya di sini taat iman loh ya, ketaatan iman ya, bukan taat perbuatan dari kekuatan saja, taat iman ya. Karena itu tetaplah, nah karena sudah percaya terus dan terus berjalan dengan iman, sehingga ada buah ketaatan terus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetap ya, izinkan kuasanya, kasihnya. Ya kan, dengan takut dan gemetar. Dan di sini takut dan gemetar, kan tadi kita sudah baca, pelanggaran kita sudah diampunin. Jadi takut dan gentar ini bukan takut dihukum. Karena tidak mungkin, karena pelanggaran kita sudah diampunin dan sudah dihakimin, sudah dihukum dalam Yesus. Tidak boleh ditafsirkan sebagai takut dihukum lagi. Karena tidak sesuai dengan konteks perjanjian bahwa di Roma 8 ayat 1 juga tidak ada penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Jadi ada orang yang menafsirkan keliru karena tidak sesuai konteks. Tidak bisa. Firman tidak bisa kita comot terus kita langsung bawa begitu. Tidak sesuai konteks. Tidak boleh. Itu bukan Injil. Karena Alkitab tadi sudah bilang segala pelanggaran kita sudah diampunin loh. Ya kan, surat-surat itu sudah ditiadakan. Yang mengancam dan mendakwa dan menghukum sudah ditiadakan. Jadi sini takut gemetar maksudnya apa Ibu Monika? Karena warisan kita, karya keselamatan itu yang sudah Tuhan sediakan, panggilan saudara, perlindungan, pemulihan, kesembuhan, ya kan, kepuasan, sudah damai, sudah dipulihkan jiwa saudara, ya kan, kerinduan apa apakah saudara sebagai wanita, sebagai pria saudara mau berhasil, ya kan, sesuai panggilan saudara. Ya kan, untuk saudara, semua orang pengen berhasil. Itu semua sudah ada. Sama seperti Abraham. Abraham telah diberkati dalam segala. Demikian juga kehendak Allah Bapa untuk saudara. Demikian karena saudara dan saya dijadikan keturunan Abraham. Amin. Itu karya keselamatan itu begitu berharganya. Ya kan, takut dan gentar itu berharga. Jadi jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Jangan gara-gara sibuk dengan kekhawatiran hidup yang sementara, kita mengabaikan ini keselamatan yang dahsyat, terus kita bersikap seperti kita tidak punya Bapa. Kita memperlakukan dia sebagai pembohong. Saya lebih percaya orang daripada engkau. Sayang kan? Karena Bapa kita sudah bayar harga yang sangat mahal untuk menebus kita, supaya kita ada warisan. Yesus sudah bayar dengan darahnya, dengan keringat darah, dengan penderitaan yang begitu hebat loh. Makanya takut dan gentar ini karena saking berharganya, saudara. Saking berharganya. Dan itu ada nilai kekal, saudara. Jangan dilalaikan. Maksudnya itu. Sayang. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi waktu itu dipengaruhi untuk balik lagi kepada Judaism. Kepada apa? Mempersembahkan binatang lagi. Jadi kemudian takut kalau saya ini ikut Yesus nanti aku dianiaya, aku nggak boleh bisnis. Oh, mereka tuh begitu loh saudara. Orang Yahudi itu waktu itu begitu, mereka dianiaya, ada yang di penjara kayak Saulus sebelum jadi Paulus, diambilin orang, masukin penjara. Wah, benar-benar barangnya diambilin. Itu Ibrani 10 gitu. Kamu jangan takut barang-barangmu diambil. Ya dirampas. Ya kan ada yang dikasih ke singa lagi saudara. Ya kan, di penjara itu kan nggak gampang, saudara. Mungkin nggak dikasih makan. Ya kan, tempatnya kotor, dingin, gelap. Ya kan, nggak tahu mau diperlakukan bagaimana. Tapi makanya takut gemetar. Kenapa? Karena ini berharga. Nggak usah takut itu semua. Itu cuma sementara. Penderitaan ini yang sekarang cuma sementara. Tantangan kita untuk kita bertekun kan. Wah, iblis banyak macam. Tapi kita nggak usah takut. Itu sudah ditiadakan. Yesus sudah menang. Dan kemenangannya dia adalah warisan saudara. Warisannya kita, saudara dan saya, adalah kemenangan dia. Wow. Makanya takut dan gentar di sini karena begitu hebatnya.
Waktu kalau saya lihat lagi, wow bagaimana Tuhan, saya bilang, saya sering tetap ada air mata. Terima kasih, saya bilang. Saya udah hampir bunuh diri. Waduh Tuhan, saya bilang terima kasih. Hampir salah ini, hampir mengalami. Tidak jadi yang tidak baik, tapi yang baik jadi. Wow, takut dan gentar. Dan itu punya nilai kekal. Nanti saudara dapat kemuliaan, saudara dikasih mahkota. Sekarang ada mahkota kemuliaan, ya kan, glory and honor, kehormatan. Kita harus sadar kita siapa. Bukan salah dia yang salah sama kita, enggak. Benernya kita di dalam dia yang kita harus lebih sadar. Amin, saudara. Makanya ini kabar kesukaan. Haleluya. Yang membuat saudara tersenyum. Saudara punya pengharapan yang hidup. Karena janji firmannya itu roh. Maka dikatakan kamu sudah dipanggil dari gelap pada terangnya kepada satu living hope. Pengharapan yang hidup, karena ada terus. Kekal, ada terus. Janjinya itu tidak bisa basi, itu roh. Dan itu bisa manifestasi, dan itu ada di alam roh. Amin, saudara. Jadi lakukan dengan takut gembira, saking berharganya. Ya kan? Saking berharganya, saudara. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin, saudara. Nah, saya berhenti sampai di saudara. Selanjutnya bilang jangan berbantah-bantahan, ya kan, jangan bersungut-sungut supaya tidak berakhir. Kalau kita terus-menerus memakai waktu memperbarui pikiran kita akan jadi orang yang nggak dengan sendirinya tidak bersungut-sungut, malahan suka mengucap syukur. Karena kita kemudian jadi nyata, ya kan, dan kita bisa dipenuhi dengan damainya, sukacitanya. Amin, saudara. Haleluya. Saudara ingat, di dalam warisan saudara semua yang terbaik ada. Kerinduan hati bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya kan, orang yang sudah usur, sudah menopause, sudah mandul, tetap bisa punya anak. Amin, saudara. Abraham telah diberkati dalam segala hal. Itu adalah kehendak Bapa di surga. Makanya saudara dan saya, ya kan, salah satunya karena Abraham percaya, dia dibenarkan dengan iman. Abraham tidak hidup di bawah hukum Taurat seperti Daud. Makanya sebagian Mazmur itu masih di bawah hukum Taurat. Saudara perlu lebih ngerti, ya kan, firman kesukaan, firman perjanjian baru, saudara. Karena saudara tidak lagi di bawah hukum Taurat, saudara sudah di bawah kasih karunia. Saudara, dosa tidak lagi berkuasa atas saudara. Surat-surat itu sudah dipakukan, sudah ditiadakan. Saudara sudah diampuni, segala pelanggaran saudara sudah diampuni. Saudara selalu diterima, Allah selalu menyertai saudara. Saudara urus warisan saudara, lihat jati diri saudara. Salah satu warisannya adalah jati diri saudara. Selama-lamanya Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan dia bukan hanya temanin saudara, dia berikan saudara, dia bekerja dengan saudara terima firman-Nya. Saudara perbarui pikiran saudara. Saudara jangan mau ditekan, ya kan, hal yang dari luar, kemiskinan, hutang, ketakutan, ya kan, rasa malu, penolakan, ya kan, iri hati atau kekhawatiran. Tidak, saya punya warisan. Saya punya Bapa surgawi yang mengasihi saya. Saya tidak pernah sendirian. Segalanya akan menjadi baik. Saudara mulai, saudara perkatakan, ingat Yesus, dia diam untuk supaya saudara, Yesus adalah hikmat saya, Yesus kebenaran saya, Yesus kekuatan saya, Yesus andalan saya, Yesus kekudusan saya, Yesus penebusan saya. Saya selalu diberkati, saya selalu dikasihin. Amin, segalanya menjadi baik dalam hidup saya. Saya berdoa ya Bapak, di dalam nama Yesus. Saya berdoa Bapak untuk siapapun yang mendengarkan ini. Bagimu gak ada yang mustahil Bapak. Terima kasih, kami menyadari betapa hebatnya karyamu, betapa hebatnya kasihmu untuk kami. Bagaimana surat-surat hutang yang mendakwa mengancam kami sudah Engkau tiadakan Bapak. Bagaimana pelanggaran kami semuanya seumur hidup kami sudah diampunin. Engkau tidak ingat-ingat lagi. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Aba bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dan kami gak peduli di usia berapapun kami bisa tetap segar, sehat, kuat. Kami tetap bisa berpikir dengan baik. Kami bisa terus meningkat. Kami terus bisa bertumbuh. Dan buah-buah roh, buah-buah kebenaran semakin banyak. Terima kasih Bapak bahwa kami sudah dipanggil untuk mengalami yang terbaik. Bahwa kemenangan Kristus adalah warisan kami. Kami sudah dijadikan carang. Terima kasih. Bekerja terus dalam diri kami. Berikan kami kemauan, keinginan untuk mau lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi. Untuk pakai waktu memperbarui pikiran kami. Tidak melihat diri kami sebagai manusia biasa yang terbatas. Yang seperti tidak berdaya. Kami nggak usah berharap mengandalkan si A, si B, si C. Tapi kami mengandalkan penebusan putramu. Dan kami tidak akan dikecewakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya kutuk segala ajaran tradisi agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Yang membuat siapapun yang dengar ini menjadi takut. Menjadi seperti bisa dihukum lagi. Ditolak Allah. Saya cabut itu. Saya katakan kamu tidak bisa berkuasa atas setiap yang mendengarkan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia, kasih karunia. Tuhan Yesus semakin ditinggikan dalam hidup saudara dan saya. Selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. Tuhan memberkatin. God bless.